Halo semuanya, kembali lagi di channel Jeguk Tech. Di video kali ini aku akan sharing aja kepada kalian tentang kelebihan dan juga kekurangan dari itel S23 Plus. Ya, ini adalah HP dengan layar curved display termurah yang ada di Indonesia. Dan di sini aku akan menyampaikan beberapa kelebihan dan juga kekurangannya selama aku pakai HP ini sekitar 2 mingguan. Oke, langsung aja kita ke kelebihannya terlebih dahulu. Oke, untuk kelebihan yang pertama yaitu dari segi desainnya. Ya, menurut aku untuk desainnya si itel S23 ini kelihatan mewah ya. Untuk bagian belakangnya ini finishingnya cakep banget menurut aku, dan juga HP-nya ini langsing guys ya, tipis banget menurut aku. Tapi yang aku gak suka yaitu dari segi bump kameranya atau model kameranya ini kelihatan kegedean gitu ya. Dan ya kelihatan sedikit norak aja gitu ya, tapi ya ini kembali lagi ke selera masing-masing sih. Tapi overall untuk desain bagian belakangnya ini udah termasuk bagus, dan untuk build quality-nya ini masih menggunakan plastik tapi udah termasuk solid. Dan desain bagian depannya juga ini sih desain bagian depannya ini cantik banget guys, dengan layar yang curved display atau melengkung ya. Jadi ini sisi pinggir-pinggirnya ini melengkung seperti ini, dan bezelnya juga simetris guys ya. Di harga 2 juta ini jarang banget sih, bahkan belum ada ya HP dengan layar sebagus ini, desain layar dan juga bagian belakangnya ini yang sebagus ini guys. Kemudian untuk kelebihan yang kedua yaitu dari segi layarnya. Nah, ini adalah poin paling utama dari HP ini yaitu layarnya. Nah, untuk layarnya HP ini menggunakan layar berukuran 6,78 inci, resolusinya Full HD+, panelnya AMOLED, dan pastinya ini udah curved display guys ya. Tapi sayangnya untuk refresh rate-nya ini masih 60 Hz. Jadi ini buat scrolling kurang licin aja gitu karena masih 60 Hz. Tapi ini untuk kualitas panelnya pastinya ini sangat bagus di harganya guys. Untuk warnanya ini kelihatan pekat karena udah pakai panel AMOLED. Kemudian untuk hitamnya juga hitam pekat banget. Dan ya untuk sosial media ataupun nonton ini pastinya bakal puas banget di harga segini guys. Dan untuk responsivitas layarnya juga ini nggak ada masalah ya, masih aman-aman aja untuk ngetik-ngetik ataupun untuk main game. Ini nggak ada masalah delay toss ataupun ghost toss, ini aman banget. Dan untuk haptic feedbacknya ini kerasa ya biasa aja sih, nggak getar yang kasar, tapi ya standar di harganya ya. Oke, untuk kelebihan yang ketiga yaitu dari segi kapasitas memorinya. Nah, untuk RAM-nya ini 8 GB dan internalnya ini 256 GB. Untuk harga 2 jutaan sih ini udah termasuk gede banget ya. Untuk nyimpan foto, video atau file-file yang gede gitu, ini pastinya enak banget, dan buat jangka panjang juga harusnya ini enak juga guys ya. Jadi ini salah satu kelebihan dari HP ini. Oke, untuk kelebihan yang keempat yaitu dari segi videonya. HP ini memiliki stabilizer video guys ya. Jadi ini udah bisa stabil untuk videonya. Bukan cuma kamera belakangnya, kamera depannya juga ada mode stabilnya guys. Jadi untuk kualitas videonya ini bisa stabil. Kalian lihat aja di sini. Oke, ini dia perekaman dari itel S23 Plus ya. Ini udah ada stabilizernya. Jadi gambarnya ini bisa stabil, dan untuk resolusinya ini 1080 30 fps. Kalau yang 2K mah itu nggak ada stabilizernya ya. Jadi kalau mau stabil settingannya di Full HD 30 fps. Oke, ini dia untuk kamera depan dari itel S23 di resolusi 1080 30 fps, dan kamera depannya juga ada stabilizernya guys ya. Jadi ini udah kerasa stabil gambarnya ya, bisa stabil, mantep banget. Kemudian untuk kelebihan yang kelima yaitu dari segi daya tahan baterainya guys. Nah, untuk baterainya ini berkapasitas 5000 mAh, dan untuk penggunaan seharian ini masih termasuk awet guys, masih bisa ya untuk seharian. Dan ini aku pakai buat main game, nonton, scrolling gitu. Ini SOT yang aku dapetin sampai 8 jam ya. Jadi ini baterainya masih cukup awet lah untuk harga segini ya. Dan ya mungkin gara-gara refresh rate-nya juga yang masih 60 Hz, jadi baterainya ini termasuk awet lah buat baterai berkapasitas 5000 mAh.
Kemudian untuk kelebihan yang terakhir yaitu dari segi fitur-fiturnya. Nah, untuk fiturnya ini cukup lengkap ya, mulai dari NFC ini ada ya, NFC ada, kemudian untuk giroskopnya juga udah hardware, dan HP ini juga udah memiliki dual flash ya, jadi depan belakang bisa nyala nih ya. Tuh, depan ada, belakang ada ya. Untuk face-nya ada fingerprint in display dan juga ada always on display. Ini sih keren banget guys. Dan HP ini juga memiliki fitur dynamic ring guys. Oke, kemudian kita akan ngebahas dari segi kekurangan HP ini. Nah, untuk kekurangan yang pertama yaitu dari segi performa gamingnya ini kurang banget. Nah, untuk AnTuTu skornya sendiri ini bisa sampai di 300 ribuan poin ya. Tapi untuk performa gamingnya ini sedikit mengecewakan ya. Di sini aku udah ngetes beberapa game yaitu Mobile Legends, PUBG, Free Fire dan Genshin Impact. Di sini langsung aja aku kasih datanya ya, soalnya aku udah ngetes. Nah, di sini aku main Mobile Legends di settingan tinggi ya, 60 fps, dan ini banyak banget frame dropnya. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini frame dropnya sampai ke 30-40an fps ya, rata-ratanya bisa di 50 fps, tapi banyak banget frame dropnya. Dan pas aku turunin settingannya ke settingan rata kiri, baru bisa lancar di 58 fps, jarang terjadi frame drop gitu ya. Kemudian untuk game Free Fire di settingan ultra ini lebih parah lagi guys. Rata-rata fps-nya cuma di 33 fps, dan ini ya kalian bisa lihat untuk fps-nya ini rendah banget ya. Kurang nyaman, bahkan enggak nyaman. Dan di settingan medium juga masih kerasa banyak frame dropnya ya, sampai di 45an fps. Dan baru lancar ketika settingannya itu di settingan rata kiri gitu, bisa sampai di rata-rata 56 fps gitu guys ya. Untuk game PUBG Mobile ini bisa di settingan smooth ultra ya, tapi pas aku setting di settingan seperti itu fps-nya ini mentok di 25 fps gitu, dan ini lancar rata di 25 fps ya. Tapi ya di 25 fps ya nggak enak cuy mainnya ya. Tuh kalian bisa lihat di sini fps rata-ratanya seperti ini, dan aku lihat-lihat di channel lain juga seperti ini performanya. Waduh, sayang banget. Dan untuk game berat Genshin Impact di settingan lowest ya, di settingan rata kiri di 60 fps, ini rata-rata fps-nya di 26 fps ya. Ini standar aja untuk HP harga segini. Oke, untuk kekurangan yang kedua yaitu dari segi kualitas fotonya. Nah, untuk kamera belakangnya ini beresolusi 50 megapiksel dan 2 megapiksel untuk depth sensor. Kemudian untuk kamera depannya ini beresolusi 32 megapiksel. Dan untuk hasil fotonya ini kelihatan kurang konsisten guys. Kadang warnanya bagus, kadang kurang. Dynamic range-nya juga kurang oke di sini. Dan kadang juga untuk detailnya juga kurang, tapi kalau diaktifkan 50 megapikselnya ini udah termasuk oke untuk detailnya. Dan autofocusnya juga ini kadang miss ya, tapi kalau dapat foto yang bagus itu ya termasuk udah oke sih. Untuk harga 2 jutaan kualitas foto dari HP ini sih biasa aja guys. Oke, untuk kekurangan yang ketiga yaitu dari segi pengecasannya. Nah, untuk pengecasannya ini masih 18 watt ya. Di harga 2 jutaan lagi-lagi HP yang lain itu udah di 30 watt, 33 watt, bahkan ada yang 45 watt. Dan ini ketinggalan banget sih menurut aku ya. Dari 1% ke 100% itu kira-kira 2 jam lebih guys ya. Jadi ya lumayan lama ya. Kemudian untuk kekurangan yang keempat yang aku rasain banget yaitu dari segi refresh rate layarnya yang masih 60 Hz. Ya bagi aku yang biasa pakai HP dengan layar 120 Hz, kembali lagi ke 60 Hz ini berasa kurang enak aja buat scrolling gitu guys ya. Tuh kurang enak. Masih 60 Hz. Tapi bagi kalian yang sebelumnya menggunakan HP dengan refresh rate 60 Hz harusnya ini enggak terlalu masalah ya. Kemudian untuk kekurangan yang terakhir yaitu dari segi update softwarenya. Nah, ini untuk softwarenya ini udah ada di versi 13, dan untuk update software kedepannya ini belum ada belum ada konfirmasi dari itel. Tapi seperti biasanya itu itel itu jarang banget ada update software Android ya. Dapat Android 14 juga ini kurang meyakinkan ya. Gak tahu dapat atau tidak ya.
Tapi untuk Android 15 pastinya gak bakal dapat update ya. Jadi itulah kekurangan dari brand Itel ya. Dan untuk UI-nya sih ini standar aja ya, standar HP Transsion Holding ya. Enak-enak aja karena aku udah kebiasa menggunakan HP dengan UI seperti ini. HP Infinix ya, ini mirip-mirip sama HP Infinix dan ya oke-oke aja sih. Untuk iklannya itu nggak ada tapi jarang banget untuk iklannya. Untuk bugnya juga nggak terlalu mengganggu gitu ya. Oke, mungkin itu aja untuk kelebihan dan juga kekurangan dari Itel S23 Plus ini guys. Ya menurut aku HP ini emang unggulnya cuma di layarnya aja guys ya. Layarnya yang bagus banget, kelewat bagus di harga segini. Jadi untuk kebutuhan sosial media, untuk nonton, ini HP ini cocok banget ya, cocok banget. Tapi untuk bermain game, apalagi pengen settingan yang di medium atau tinggi ya, ini HP ini skip aja sih ya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe channel Jeguk Tech dan jumpa lagi di video berikutnya.